guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Di video kali ini aku bakalan ngajarin kalian gimana caranya SMS-an atau chat-chatan di bahasa Korea. Jadi kalau misal kalian ngechat teman kalian, temen orang Indonesia pun gak apa-apa, orang Korea, itu gimana caranya biar kelihatan seperti orang Korea. Jadi kalau misal kita chat-chatan, itu biasanya kan kita singkat-singkat nih. Misal kita ngomongnya gue jadi GW, terus kita nyingkat yang jadi YG, semuanya kita singkat-singkat lah. Nah sama seperti orang Korea, mereka juga suka nyingkat-nyingkat. Nah aku bakalan ngasih tahu kalian slang-slangnya di chat bahasa Korea. Ini bakalan membantu banget buat kalian yang baru belajar bahasa Korea dan lagi belajar pakai aplikasi gitu, misal sama orang Korea, dan kalian itu pengen terkesan lebih kelihatan kalau kalian tuh pinter banget gitu loh. Jadi kesannya kayak, wah nih anak kok pinter banget, dia udah bisa pakai slang bahasa Korea. Padahal kalian barusan belajar ya kan. Gak apa guys, ini tuh buat asik-asikan. Syukur-syukur kalau misal ini kepake ya kan. Kalau misal nggak kepake pun nggak apa-apa, namanya juga ilmu. Pasti bermanfaat. Oke, kita masuk yang pertama, itu adalah atau ke. Nah, ini itu berasal dari kata ke. Nah, tapi kita cuma pakai kiek-nya aja. Jadi, kita ngetiknya itu kiek gitu. Yang banyak ya, kalau misal kalian ketawanya cuma dikit, kalian pasti cuma nulis kiek atau kiek. Tapi kalau misal kalian ketawanya heboh banget dan banyak banget, kalian bisa ngetik si kiek ini sebanyak mungkin. Kiek. Jadi ini ketawanya kayak gimana sih? Jadi itu kayak gitu loh guys. Kalian paham nggak? Ini tuh sebenarnya susah digambarin. Jadi kayak WK gitu loh guys. Kalian kan nggak mungkin ketawa WK gitu kan sebenarnya. Tapi si ketawa yang kiek ini kalian bisa samain dengan WK, yaitu yang paling sering dipakai. Kalau misal orang Indonesia sering pakai WK, orang Korea itu paling sering pakai kiek. Tapi ingat, bacanya bukan kiek, tapi ke. Oke, yang kedua adalah yang paling basic yang dipakai di seluruh dunia, yaitu hahaha. Kita juga biasanya pakai hahaha atau hehehe, ya kan? Ini itu kalau di Korea, mereka cuma pakai huruf hit. Jadi kalau ketawanya cuman nggak heboh gitu guys, kalian cuman kayak gitu doang. Kalian bisa ketik hitnya 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau ketawanya agak banyak bisa hahaha. Hit. Jadi ini berasal dari hahaha. Penggunaannya sama kalau misal kalian bisa ngomong haha dan hehe di chat bahasa Indonesia. Jadi kalau di Korea itu kayak pakai si hit ini. Selanjutnya adalah oke. Kalau misal di bahasa Indonesia kadang kita ngomongnya huruf O sama K atau huruf oke deh, banyak lah ya Indonesia. Apalagi kalau misal kalian mau terdengar lebih ramah, kalian pasti ngomongnya kayak gini. Oke. Iya-nya banyak banget ya. Kalau di bahasa Korea kalian bisa nulis oke. Jadi kayak oke. Nah, tapi kalian juga bisa ngomong oke ini jadi oke. Kalau kalian ambil konsonannya aja jadinya cuman ing dan kit. Atau orang Korea juga biasanya ngomongnya oki. Oke sama oki. Jadi tipsnya kalau kalian nulis chat di bahasa Korea, kalau misal mau disingkat-singkat pakai slang, itu tipsnya adalah kalian hilangin semua vokal-vokalnya. Jadi kalian tinggal nulis konsonannya aja. Kalian sadar nggak dari yang aku sebutin dari tadi, itu cuman konsonannya aja. Jadi kayak gitu guys tipsnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga sering banget dipakai, yaitu kalau misal di bahasa Indonesia itu adalah ya, iya, atau ye. Kalau di bahasa Korea itu adalah eng. Nah, di sini kita cuman ambil konsonannya aja, yaitu ing-nya aja. Ing.
Jadi kalian bisa cuman ngechat ing, itu tandanya adalah eng atau eng. Ya, eng, ing, ya. Tapi ingat, kalian ngetik ing ini jangan dibaca ing ya. Kalian bacanya adalah eng, ya, yes. Tapi aku mau ngasih tahu, kalian nggak boleh pakai slang ini buat ke orang yang lebih tua. Jadi kalian nggak boleh, misal orang tua kalian, terus kalian kayak eng, nulisnya pakai singkat lagi, pakai slang ya kan, nggak boleh ya. Jadi kalian harus pakai ne, tulisan seperti biasa. Kalau misal kalian lagi ngomong ke guru atau dosen kalian kayak gitu ya, jangan disingkat-singkat. Oke, selanjutnya adalah hai. Tulisannya di chat adalah hit dan ing. Hai. Jadi ingat, kalian cuman ambil konsonannya aja. Jadi hit dan ing. Hai. Ini sama aja kayak kita ngomong hai. Oke, selanjutnya adalah tadi kan udah hai. Sekarang waktunya bye. Bye. Kalau misal kita di bahasa Indonesia, kita ngomong dadah atau kadang juga bye-bye. Entah itu tulisannya mau bye-bye pakai bahasa Inggris atau dilebay-lebaykan bye-bye gitu. Nah, kalau misal di chat bahasa Korea, itu tulisannya adalah pakai pai. Tapi kita ambil piep-nya aja. Jadi cuman piep. Itu tandanya adalah pai. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, kalau misal kita ambil konsonannya aja. Lah, di situ ing kan konsonan, kenapa nggak diambil? Berarti harusnya piep ing dong kalau misal pai. Nah, kalian juga bisa kayak gitu guys. Tapi orang Korea tuh udah ngerti kalau misal kalian nulisnya piep, itu artinya adalah pai. Piep. Nah, ini kalau misal kalian mau terlihat lebih egyo atau lebih lucu, kalian bisa ngomong pai. Jadi sang piep itu kan bacanya p. Jadi pai. Ini sama, nyingkatnya itu kita cuma ambil sang piepnya aja. Sang piep. Pai, dan pai. Oke, ini videonya belum selesai ya, jadi aku masih tetap lanjut. Nah, ini sering banget dipakai nggak cuma di chat tapi juga di game. Aku sempat main game Among Us yang waktu itu tren, kayaknya sekarang udah nggak tren ya nggak sih? Jadi kalau misal kita sebelum main, itu kalau misal di bahasa Inggris kita ngomongnya go gitu kan. Go, artinya mulai. Nah, di sini kalau misal di bahasa Korea sama, kita ngomongnya go. Tapi daripada kelamaan kita mencet giok, terus o, kelamaan kan, kalian harus mencet 4 kali. Dan sedangkan di game itu diperlukan kecepatan dalam mengetik ya kan. Kalian bisa ngetik giok, artinya adalah go. Jadi kalau misal kalian masih di room, ketika kalian main Among Us, itu biasanya udah full nih, kayak 8, 9, atau 10 anggota, terus kalian ngomong giok, yang artinya adalah go. Kalian pasti udah dikira orang Korea di situ, padahal bukan. Jadi aku bukan pernah sih, sering menyamar jadi orang Korea di situ. Padahal yang aku ketik pun juga cuman go. Habis itu sama nuduh itu aku nggak ikutan nuduh, cuman baca doang. Terus kayak ketika mereka nuduh siapa suspeknya, aku cuman kayak pencet aja. Kayak gitu. Oke, ini kalau misalnya di chat, itu kalian minta teman kalian tuh segera OTW. Jadi, go. Ini sebenarnya juga bisa kalian pakai selain di chat. Kayak misal kita lagi ngumpul gitu, terus mau berangkat tapi nggak berangkat, terus kalian kayak go. Kayak gitu. Nah, ini juga masih lanjutan dari chat yang bisa dipakai di game juga. Jadi kita nanya di mana. Kita nanyain teman kita nih, lu ada di mana sih? Kok belum nyampe gitu? Lu di mana? Di mana? Gitu kan, kita biasanya tanyanya cuma di mana, tanda tanya gitu. Nah, kalau di bahasa Korea, chatnya kita nulisnya oti. Nah, kita ambil konsonannya aja nih. Jadi cuman ing dan diget. Artinya adalah udah bertanya. Odi, di mana? Nah, ini aku juga pernah pakai
pas aku main game Among Us, di situ pertama kan kita nulis gogo ya, udah nih main game. Terus habis itu ada nih tiba-tiba yang mati, terus habis itu ada orang yang ngelaporin kan, terus semua orang itu pada ngechat gini, pas udah di room ketika ada yang mati gitu, kita kan mesti tanya where gitu kan, where atau why kalau misal di bahasa Inggris. Nah kalau misal di yang bahasa Korea kita nanya adalah odi. Jadi tulisannya cuman ing dan diget. Kalau misal aku masih ada screenshotan aku main Among Us pakai bahasa Korea, aku bakalan pop up setelah scene yang satu ini buat ngasih tahu kalian seperti apa. Selanjutnya adalah ini sering banget diucapin sama orang Korea. Kalau misal kalian punya idol favorit kalian, terus ada yang ulang tahun, misal nih member siapa gitu ya, misal BTS, maaf nih BTS mulu. Jadi misal BTS, si siapa ya, misal Jungkook itu lagi ulang tahun. Terus semua membernya, Hyunghyungnya itu nulisnya adalah cuka atau cuka. Artinya kan selamat. Nah, sebenarnya kita kalau ngomongnya lengkap adalah cukae atau 생일 축하해. 생일 축하해 itu kan happy birthday. Tapi kalau cukae itu cuman selamat atau congratulation. Cuka tanpa he itu juga masih artinya sama atau congratulation. Jadi daripada kita nulis sepanjang itu 생일 축하해, kita nulis cuman cuka. Dan itu bagaimana sih kalau misal di chat? Tulisannya adalah cheat dan kit. Cheat dan kit. Cukek. Jadi kayak cuman cukek. Tapi itu sebenarnya artinya adalah cuka atau cukae atau 생일 축하합니다 atau 생일 축하해요, 생일 축하해 ketika tergantung situasinya gimana. Cuka itu kan seperti artinya juga congratulation, dia bisa dipakai di acara apapun yang dimana kita tuh mengcongratulation, memberi selamat kepada orang. Jadi memberi selamat kepada orang, kalau misal orangnya itu seumuran kita atau lebih muda, kita bisa cuma nulis cheat dan kit, cukae. Nah kalau misal teman kalian ulang tahun tapi kalian tetap mager nulisnya, kalian juga bisa pakai cheat dan kit ini sebagai tanda 생일 축하해. Karena kalian tahu kan itu konteksnya adalah dia lagi ulang tahun. Jadi satu-satunya congratulation yang dia ucapkan adalah maksudnya happy birthday itu. Oke guys, sekian videoku. Kalau misal kalian suka bahas-bahas tentang slang di bahasa Korea, aku bakalan kasih kalian lagi. Kalau misal kalian mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau misal kalian mau, kalian tulis di kolom komentar dan udah ada berapa banyak slang chat yang pernah kalian pakai. Anyway, kalau misal kalian pengen main Among Us bahasa Korea, aku bakal ngasih tahu tutorial gimana. Mumpung masih ada yang nggak sih? Kayaknya masih ada ya. Mumpung ini Among Us itu masih kepake sebelum dia beneran tenggelam dan turun. Aku bakal kasih tahu gimana caranya main Among Us pakai bahasa Korea dengan slang-slangnya ya. Kalau kalian mau, kalau kalian nggak mau sih nggak apa-apa. Okay guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!